teman-teman YGF dimanapun kalian berada. Apa kabar? Apa kabarnya nih Bro Marcel? Luar biasa, baik, sehat. Mantap. Oke, dalam kesempatan hari ini kita mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan banyak saran dan feedback. Seperti kalian tahu bahwa YGF kan sudah mengadakan celebration atau misalnya onsite. Ya bener ya kok? Bener. Udah onsite, udah nggak online lagi. Tapi kita nggak ketemu lagi secara online dalam YouTube. Terus kita dapat masukan nih bahwa ada beberapa temen yang kangen nonton celebration at home yang biasanya tayang di YouTube setiap minggu pagi. Nah, tanpa feedback dari kalian, mungkin podcast ini nggak akan terlaksana. Podcast perdana kita loh, yang bisa kalian dapatkan juga dalam Spotify kami YGF Indo. Nah, nggak usah pakai lama kok. Kali ini kita mau membahas tentang serangkaian podcast bertema Rooted, berakar yang terdiri dari 3 seri. Nah, seri kita yang pertama berjudul Here I Am. Bisa jelasin dikit nggak kok tentang tema hari ini? Ya, nah jadi di bulan Februari kemarin kita masuki suatu tema yang baru yaitu Rooted berakar. Nah seperti kita ketahui kan tema tahunan kita bicara tentang move, bergerak. Nah kalau kita bicara bergerak pasti sifatnya lebih keluar. Ya. Nah kalau kita bergerak lebih keluar tapi kita nggak punya fondasi atau akar yang kuat, yang baik. Nah tentu kan akan sangat membahayakan, ya tentu akan sangat riskan. Nah jadi di bulan ini, bulan Februari, ya kita akan membahas belajar bagaimana cara kita untuk bisa membangun suatu fondasi atau akar yang kuat, yang baik. Nah, di minggu ini kita bicara satu pernyataan yang sederhana kalau kita lihat dari Nabi Yesaya, yaitu here I am atau ini aku, utuslah aku. Kelihatannya kayak sederhana, tapi waktu kita belajar ini pernyataan sederhana ini syarat makna banget. Dan menurut gua ini merupakan satu kunci utama untuk kita bisa membangun satu akar yang kuat atau fondasi yang kuat. Gitu. Jadi Hineni utuslah aku, here I am. Kalau ngedengar tema itu, apalagi dalam perjanjian lama, aku tuh suka serem loh. Kadang mikirnya Tuhan kok nyuruh-nyuruh kita gitu, sampai kita mau ngomongin ini aku gitu. Kayak yang atasan ngasih tugas ke bawahan. Terus kalau kita nggak lakuin jadi serem, takut dihukum. Padahal kalau di perjanjian baru kesannya Bapak tuh penuh kasih, mengasihi kita kayak ke anak. Kok kontradiksi sih kok, gimana tuh? Nah, tadi bener banget tuh, hineni. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani kata here I am atau inilah aku itu disebut hineni. Ya. Nah, kata hineni ini memiliki makna yang sangat dalam dan kita bisa ngelihat. Betul tadi dilihat kalau kita baca nih di perjanjian lama ya. Kayaknya tuh kayaknya Allahnya tuh kayak Galak. bos sama atasan, bener kan? Kejem banget, marah, main bunuh gitu Serem kan. ya. Pokoknya kayaknya beda banget sama Allah di perjanjian baru yang kayaknya penuh kasih, Iya. disuruh panggil Bapa gitu ya. Nah, tapi dari kata hineni ini kita bisa melihat bahwa pertama Allah memang sedari awal tidak menciptakan atau meng-create hubungannya dengan manusia itu kayak atasan sama bawahan. Karena kata hineni yang dalam bahasa Ibrani itu di dalam tradisi Yahudi itu merupakan sebuah respon dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua. Dan kalau misalnya kita bisa membaca ya melihat dalam bahasa Ibrani dari kitab suci, maka kata hineni ini nggak cuma muncul pada saat Nabi Yesaya ini, tapi udah ada dari kitab Kejadian, dari pada saat Allah mengutus Abraham, pada saat Allah mengutus Musa, gitu ya. Oh, aku baru tahu. Jadi sebetulnya Allah itu kalau kita lihat hanya dari pernyataan ini kita melihat dari awal, dari Adam dan Hawa itu memang dia mau meng-create hubungannya itu seperti orang tua ke anak. Yang didasari bukan atas dasar rasa takut, tapi didasari atas dasar rasa hormat. Nah itu. Oh, jadi bukan kayak bos ngasih kerjaan ke bawahan, iya kan? Nah iya bukan. Nah jadi kalau misalnya sekarang gini lah, kira-kira Tuhan mengutus gitu ya, gitu misalnya gitu, mau ngutus gitu. Terus kalau didasari atas
dasar rasa takut gitu, Betul. atasan sama bawahan. Nah kadang-kadang ya perutusan Tuhan itu resikonya nyawa, ya Oh, kan? Nah betul. kira-kira mau nggak sih kita atau lu melakukan sesuatu yang boleh dibilang ya maksudnya sampai resikonya nyawa dengan sepenuh hati, Nggak kalau atas mau. dasar rasa takut? Takut aku, takut mati kok. Ya makanya, itu kan nggak mungkin kan. Hmm. Tapi kalau misalnya hal itu didasari oleh rasa hormat, didasari oleh rasa karena memang Allah itu mengasihi kita, ya tentu kita akan melakukan itu dengan sepenuh hati dan kita akan ya taat ya, menyerahkan Hmm. diri kita buat dia sama dia. Iya, gitu ya. Oke, oke. Kalau dari jawaban tadi berarti sebagai pengikut Kristus kita tuh harus obey kalau Tuhan memberikan apa namanya arahan. Kita tuh kan sebaiknya harus obey. Tapi apa kita harus memaksakan diri gitu loh. Sedangkan sebagai anak Tuhan kan kita udah tahu kalau kita kan harus punya hubungan pribadi nih. Teorinya, Hmm, bukan teorinya, I don't know. hmm. Cuma aku rasa memang semua orang harus punya hubungan pribadi. Tapi susah banget ngelakuinnya. Baca firman satu pasal sehari aja masih bolong-bolong. Apalagi saat rutin untuk saat teduh pagi-pagi bangun aja susah gitu loh. Gimana nih cara mengatasinya? Nah, jadi yang tadi dibilang bahwa Hineni itu bicara tentang penyerahan diri, ya kan? Mhm. Nah, Hineni ini bicara tentang suatu tawaran atau suatu respon dari kita untuk kita menyediakan diri kita secara penuh. Mhm. Artinya adalah penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, ya pada Dia gitu ya. Nah, kalau kita mau menyerahkan diri karena Allah mengasihi kita, tentu ya kita mau taat, kita mau tunduk, ya kan? Nah, artinya bahwa ya udah, oke, kita mau kenal Dia, Mhm. kita mau mendekat sama Dia, ya Mhm. kan? Nah, terus ketika kita mau mendekat satu kali waktu ketika kita tahu kita udah merasakan kasih Allah, tentu kita mau membagikan kasih Allah itu kepada sesama. Nah, itulah Hmm. makna dari pelayanan ya ministry. Artinya apa? Demonstrate God's love to others, mendemonstrasikan kasih Allah kepada sesama. Nah, ketika kita udah ngerasain kasih Allah, pasti kita mau orang lain juga merasakan hal yang sama. Hmm. Nah, jadi ya udah, ketika kita mengerti, maka kita memberikan diri kita siap sepenuhnya untuk melayani. Nah, tapi ada juga nih dari Hineni ini ya. Hineni ini tuh kalau kita lihat ini adalah sebuah deklarasi atau pernyataan yang powerful banget. Ya Gimana gitu. tuh maksudnya Nah, tuh? kenapa powerful? Karena pernyataan ini bukan hanya pernyataan kita kepada Allah atau Tuhan. Dan kita pikir ketika kita bilang Hineni, inilah aku Tuhan. Oke, ini pernyataan kita kepada Tuhan. Ya. Selesai. Mm-mm. Tapi ternyata itu juga merupakan pernyataan Allah kepada kita. Artinya Allah menyatakan dirinya di dalam hidup kita. Nah, kalau Allah menyatakan dirinya di dalam hidup kita, berarti wah luar biasa ya. Kuasa Allah berarti bekerja dong dalam Iya. hidup kita kan. Mhm. Nah, permasalahannya adalah seberapa besar kita mau menyerahkan hidup kita atau kendali hidup kita kepada Dia. Iya kan? Iya, Nah, jadi kalau betul-betul. misalnya kita mau kasih sama dia 50%, ya berarti dia cuma bisa kerja 50%. 50%. Tapi kalau kita mau kasih sama dia full 100%, maka tentu dia akan bekerja di dalam kita 100%. Dan ketika dia bekerja di dalam hidup kita 100%, nah bayangkan kuasa yang begitu luar biasa, bekerja di dalam hidup kita 100%, pasti efeknya pun akan di luar dari akal pikiran kita. Berarti kalau dalam contoh aplikatif, mungkin kalau bos kita ngasih kerjaan nih ke kita gitu ya kok. Terus dia itu kalau misalkan dia nyuruh-nyuruh terus males aku sih ngerjainnya. Jadi kalau misalkan bosnya kasih tugas, Yanvi, kamu bikin ini ya, nanti sore harus beres. Ya aku sih bikinnya secukupnya aja lah, yang penting beres gitu. Karena kan supaya nggak dimarahin. Yang penting udah ngerjain tugas dan yang penting sih supaya gaji nggak dipotong. Nah itu kan hubungannya didasari oleh rasa takut tuh kok itu contohnya.
Padahal kan harusnya nggak kayak gitu. Enggak, nah makanya. Jadi kalau misalnya yang tadi didasari atas rasa takut ya pasti kan kita nggak mungkin lakuin sepenuhnya, ya kan? Nah terus kalau misalnya kita nggak ngerasa Allah itu baik, kalau kita nggak ngerasa bahwa Allah itu care sama kita, hubungannya seperti orang tua yang baik ya orang tua, karena ada juga Ya, orang tua yang buruk kan ada. gitu kan. Ya, betul. Nah jadi kalau kita ngerasa bahwa Allah itu seperti orang tua yang baik, maka tentu kita pun akan melakukannya dengan sepenuh hati, ya kan? Kita pun akan jalan apapun yang Tuhan suruh, kita akan jalan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena seperti tadi yang kita lihat bahwa Hineni itu ada pernyataan yang luar biasa loh. Allah menyertai kita kan. Nah sama seperti orang tua yang baik ketika dia menyuruh anaknya, tentu dia nggak akan lepasin begitu aja kan. Tentu Iya. dia akan tetap perhatikan, dia akan jaga ya sampai anaknya itu succeed atau berhasil menjalankan misinya atau tugas yang orang tuanya berikan gitu. Oke. Terus aku masih nggak ngerti tentang itu kok. Tuhan cuma bisa kerja di bagian yang kita serahkan. Berarti kalau misalkan kita nggak mau ngerjain apa yang harusnya jadi tugas kita, ya Tuhan nggak bisa bekerja dong. Nah, yang tadi kita bilang bahwa ada respon dari kita, ya. Ya. Nah, seberapa besar kita memberikan porsi di dalam hidup kita, sebegitu besar juga Tuhan bisa bekerja. Ya. Kan Tuhan bukan pemaksa loh. Ya Tuhan bisa maksa, tapi dia nggak mau. Tentu membutuhkan respon kan dari kita. Makanya itu yang tadi dibilang, Hineni kan respon dari kita kan. Nah jadi kalau misalnya dibilang kalau kita nggak mau kerjain gimana? Ya Iya. Tuhan nggak akan maksa. Dia akan cari orang lain. Mungkin dia cari orang lain atau ya dia akan kerja sebesar bagian yang kita berikan. Artinya apa? Ya jangan harap ada mujizat lah. Betul kan? Karena kan kalau kita bicara misalnya kita kasih 50%, berarti kan kita membatasi Tuhan bekerja di dalam porsinya kita. Bener kan? Coba pakai contoh aplikatif kok, biar mudeng gitu. Aku agak nggak mudeng. Ya misalnya nih, kita punya problem nih, punya persoalan. Ya. Ya kan? Terus oke lah, kita punya persoalan. Terus kita bilang, oke Tuhan, misalnya kita ngerasa kita bisa nyelesain dengan kekuatan kita gitu. Ya. Ya tentu kan nggak mungkin ada campur tangan Tuhan. Itu bicara tentang 100% ya. Yang ada kita pusing, kita mikirin bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah itu. dengan apa yang kita mampu kan. Betul. Nah terus kalau 50% gimana? Oke Tuhan, gue mau serahin sama Tuhan. Tuhan mau tolong bantu gue. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih jawaban. Lewat apapun, lewat orang. Tapi ketika misalnya jawaban itu gak sesuai sama kita. Terus kita bilang, kayaknya enggak deh. Kayaknya menurut gue begini deh. Anggap ya. Ini kan Tuhan cuma bisa kerja ya seporsi itu. Tapi waktu kita serahin 100%. Misalnya nih ya. Ada persoalan ya gitu. Nah dulu nih gue ngomong aja balik lagi gue udah sering banget cerita gitu. Dulu kan gue awal mula gue bertobat itu kan karena gue dililit utang yang begitu besar. Ya ketika dibawa ke satu boleh dibilang peramal dibawa gitu ya. Gue gak percaya sih tapi ada pegawai gue bilang suruh pergi. Dan ketika peramal itu bilang wah kayaknya ini utang cuma bisa 3 tahun. Dia bilang selesai. Jadi selama 3 tahun itu lu bakalan cuma hidup cukup makan. Karena lu bakalan nyicilin utang. Nah tapi ya itu ketika keluar di dalam hati gue bilang bahwa Allahmu adalah Allah yang dahsyat. Jadi di dalam hati ada impresi seperti itu. Dulu gue juga kaget gitu. Ini siapa yang ngomong kan gue gak tahu gak kenal kan. Nah sisanya gimana? Sisanya adalah gue mulai mengandalkan dia kan. Mulai berjalan hari demi hari dengan mengandalkan dia gitu ya. Ya tentu. Mengandalkannya kayak gimana kok? Ya misalnya mulai yang tadi yang dibilang misalnya mulai mendekat yang gak pernah baca Alkitab mulailah mau tahu ya kan. Waktu dulu mulai cari tahu ada orang ngomong kayaknya cuman Tuhan yang bisa nyelamatin lu. Jadi dulu teh sebenarnya komersial bukan seperti ini. Bukan lah. Gak baca Alkitab. Gak pernah kebayang bisa jadi seperti ini. Ya gak pernah gitu. Terus tiba-tiba ada orang, nah ini hati-hati kan ada orang yang ngomong. Siapa yang ngomong? Istri supplier yang ngomong kayaknya cuman Tuhan yang bisa nyelamatin lu. Udah lu balik sama Tuhan, cari lu komunitas di gereja gitu. Istri supplier sablon yang ngomong. Bukan pendeta, bukan pastor tapi dari istri supplier. Iya, nah, akhirnya
Ya karena waktu itu gitu. kan nggak punya jalan keluar yang lain ya. Ya. Ya udah, jadi akhirnya ya udahlah, gue datang aja gitu, cari komunitas, cari di Pandu waktu itu karena gue parokinya di Pandu kan, Ya. cari pendalaman Alkitab, ikutan gitu ya. Nah mulai belajar, akhirnya mulailah menyerahkan, ya udah Tuhan, gue nggak bisa lagi Tuhan, ya udah terserah lu lah kerja gitu ya. Oke, disuruh ini, gue ngerasa kayak disuruh ini, ya udah gue ikut. Nah akhirnya apa yang terjadi? Selesai 3 bulan tuh utangnya. Wah, Hah, 3 bulan. ya kan secara akal nggak mungkin. Gimana hutang yang begitu besar ya sampai kalau boleh dibilang tuh miliaran di umur yang 28 gitu Dan kan. itu di tahun Tahun berapa itu? berapa itu? 2002 mungkin kayaknya. 2002, 2002 ya punya 2003. utangnya Iya, 2 miliar. iya. Udah bisa beli Miliaran, mansion. 120.000 US waktu itu kan. Oh. Nah, jadi gimana bisa gitu? Ya, dan itu ternyata bisa selesai dalam waktu 3 3 bulan. bulan. Padahal peramal bilang 3 tahun. Nah itu kan buat kita ya, buat gue secara pribadi itu kan di luar dari akal pikiran gue sendiri kan. Iya. Nah iya, nah itulah cara kerja Tuhan. Kalau kita membiarkan Dia bekerja 100% di dalam hidup kita, maka hal-hal yang di luar dari akal pikiran kita bisa terjadi. Nah, gila, luar biasa banget ya. Pembahasan hari ini adalah contoh nyata gimana ini. Inilah aku Hineni. Contoh nyatanya ya seperti kisah Bro Marcel tadi. Ya, teman-teman. Yang sudah mendengarkan podcast ini dan merasa terberkati, terus kalian menemukan sesuatu, bisa dong kalian klik tombol share ke teman-teman kalian ya. Jadi kita bisa saling belajar untuk berakar dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. So yang pasti kita butuh feedback yang bakalan jadi penyemangat kita untuk terus bikin podcast. Ayo yang mau lempar pertanyaan tentang sesi kita hari ini bisa isi link yang tercantum di dalam kolom komentar. Jadi bisa kita bahas dalam episode kita selanjutnya. Jangan lupa ikuti sesi kedua minggu depan ya. See you.